Halo Sobat Pembelajar, apa kabar? Kali ini kita akan bahas tentang konsep algoritma bubble sort. Dalam konsep algoritma bubble sort, bisa secara ascending atau secara descending. Ascending artinya mengurutkan suatu data dari kecil ke besar. Descending mengurutkan suatu data dari besar ke kecil. Pembahasan kita kali ini adalah bubble sort secara ascending. Terlihat 5 buah data yang sudah saya siapkan tidak berurut, yaitu 3, 2, 7, 5, dan 4. Bagaimana data ini bisa diurutkan? Menggunakan algoritma bubble sort dengan membandingkan dua data yang berurutan menggunakan operator lebih besar atau lebih kecil tergantung kebutuhan. Terdapat 4 kondisi. Operator yang kita gunakan adalah lebih besar. Jika data pada indeks pertama lebih besar dari data pada indeks kedua, maka tukar isinya. 3 lebih besar dari 2, hasilnya adalah true. Jika true, terjadi pertukaran. Untuk menukar dua buah isi data, tidak bisa dilakukan secara langsung, tetapi harus melalui sebuah variabel pembantu. Saya sudah siapkan sebuah variabel sementara. Maka nilai pada indeks pertama saya pindahkan ke variabel sementara. Kemudian nilai pada indeks kedua saya pindahkan ke variabel indeks pertama. Maka nilai pada variabel sementara saya kembalikan ke indeks kedua. Maka terjadilah perputaran karena nilai kondisinya adalah true. Operator perbandingan yang kita gunakan adalah lebih besar. Selanjutnya kita bandingkan jika nilai pada indeks kedua lebih besar dari nilai pada indeks ketiga, maka tukar datanya. Dalam hal ini, kondisi kedua ini nilainya adalah false karena 3 tidak lebih besar dari 7, maka tidak terjadi pertukaran. Jika nilai indeks ketiga lebih besar dari nilai indeks keempat, nilai kondisinya adalah true karena 7 lebih besar dari 5, maka terjadilah pertukaran data. Data pada indeks ketiga kita pindahkan ke variabel sementara. Data pada indeks keempat kita pindahkan ke indeks ketiga. Data pada variabel sementara kita kembalikan ke indeks keempat. Kemudian jika nilai pada indeks keempat lebih besar dari nilai pada indeks kelima, maka nilainya true karena 7 lebih besar dari 4. Terjadilah pertukaran. Nilai pada indeks keempat dipindahkan ke variabel sementara, lalu nilai pada indeks kelima dipindahkan ke indeks keempat, dan nilai pada variabel sementara dikembalikan ke indeks kelima. Perbandingan seluruh data sudah selesai, tetapi kita pastikan apakah ini sudah berurut atau belum. Cara memastikannya, keempat kondisi ini dengan logika OR hasilnya adalah true. True or false, or true or true. Hasilnya adalah true. Ini adalah sebuah konsep tabel kebenaran. Jika teman-teman lupa, maka sobat bisa mempelajari konsep tabel kebenaran kembali. Selama hasil dari keempat kondisi ini adalah true, maka diwajibkan mengulang kembali perbandingan dari awal. Jika hasil dari 4 perbandingan ini adalah false, maka dipastikan datanya sudah berurut. Jadi sobat jangan bicara dari sisi pemahaman sobat, karena kalau secara kasat mata sobat bisa lihat ini belum urut. Tapi sobat harus bicara bagaimana algoritma ini bekerja dijalankan oleh komputer dengan coding. Karena hasilnya masih true, maka kita ulang kembali
perbandingan kelima data tadi. Yang tadi adalah langkah pertama, sekarang adalah langkah kedua. Putaran kedua. Apakah nilai pada indeks pertama lebih besar dari nilai pada indeks kedua? 2 tidak lebih besar dari 3. Maka hasilnya adalah false. Apakah nilai indeks kedua lebih besar dari nilai indeks ketiga? 3 tidak lebih besar dari 5. Maka hasilnya adalah false. Apakah nilai pada indeks ketiga lebih besar dari nilai pada indeks keempat? 5 lebih besar dari 4. Maka hasilnya adalah true. Karena hasilnya true, terjadi pertukaran data. Nilai pada indeks ketiga kita pindahkan ke variabel sementara. Nilai pada indeks keempat kita letakkan pada indeks ketiga. Nilai pada variabel sementara kita kembalikan ke indeks keempat. Lalu, apakah nilai pada indeks keempat lebih besar dari nilai pada indeks kelima? 5 tidak lebih besar dari 7. Maka hasilnya adalah false. Keempat kondisi ini kita hitung nilainya dengan logika OR, maka hasilnya adalah true. Selama hasilnya true, maka wajib dilakukan perulangan dengan cara yang sama. Selanjutnya, kita masuk ke langkah ketiga, sebab hasilnya masih true. Apakah nilai pada indeks pertama lebih besar dari nilai pada indeks kedua? 2 tidak lebih besar dari 3, hasilnya false. Jika nilai pada indeks kedua lebih besar daripada indeks ketiga, tidak lebih besar dari 4, maka hasilnya false. Jika nilai pada indeks keempat lebih besar dari indeks kelima, 4 tidak lebih besar dari 5, maka hasilnya adalah false. Jika nilai pada indeks keempat lebih besar dari nilai indeks kelima, 5 tidak lebih besar dari 7, maka hasilnya adalah false. Keempat kondisi ini false or false or false or false, maka hasilnya adalah false. Karena hasilnya false, diyakini bahwa proses harus berhenti karena data sudah terurut secara ascending. Coba kita buktikan. Apakah dengan kondisi false ini data sudah terurut secara ascending? 2, 3, 5, 7. Selesai dalam 3 langkah. Demikian sobat pembelajar konsep algoritma bubble sort. Terima kasih. Saya Junaidi, Jin dan Jun Channel mohon pamit.